Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahis sifat, bismil asma, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samawati was samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ihwafillah jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, kesungguhan dalam melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat zuhur berjamaah. Sholawat kariring salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, dan insyaallah kita sebagai umatnya yang senantiasa taat patuh menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas tentang fadilah daripada keutamaan orang yang bermodalkan takwa dan orang yang bermodalkan hubud dunia, ya, cinta dunia. Ya, maqalah ke-8 dalam kitab Nasahibul Ibad. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran daripada apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Asqalani yang disarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Ya. Dalam maqalahnya beliau mengatakan dari Anil Amshi, ya, radhiyallahu an, ya, atau nama aslinya Sulaiman bin Mihran Al-Kufa, ya. Man kana ra'su malihi taqwa kalatil sunu'an wasfi ribhi, wa man kana ra'su malihil dunya kalatil sunu an wasfi khusrani dini, ya. Barang siapa yang memiliki, ya, modal takwa, ya, maka lisan siapapun, ya, dia tidak sanggup lagi mengatakan bahwa dia telah beruntung dalam agamanya atau kebaikan-kebaikannya, ya. Dan barang siapa yang modalnya, ya, adalah maksiat atau hubud dunia, maka lisannya, ya, tidak bisa mengatakan lagi bahwa dia rugi dalam perbuatannya di dalam agamanya, ya. Maksudnya seperti ini, kalau ada orang yang takwa, ya, banyak dengan kebaikan-kebaikan, pasti semua orang itu akan habis mensifati daripada kebaikan-kebaikan orang itu. Misalnya orang itu, ya, ahlul Quran, ya, sholat jamaahnya rajin, ya, qiyamul lailnya rajin, puasa Senin Kamisnya rajin, suka menolong, ya, penyayang, dermawan dan sebagainya, maka akan habis mensifati daripada kebaikan-kebaikan orang itu.
Tetapi sebaliknya kalau orang yang bermodalkan maksiat, ya, hubud dunya, ya, sudah tidak sholat, tidak puasa, gitu kan, perangainya juga buruk, kemudian juga dia orang yang hasad, ya, dengki, ya, tidak suka membantu saudaranya yang sedang kesulitan, ya, ada orang sakit tidak mau menjenguk, bahkan tetangganya yang meninggal pun tidak bertakziah, ya. Maka orang akan menceritakan keburukan-keburukannya itu, ya, sifat-sifat buruknya itu tidak akan habis. Nah, ini gambarnya seperti itu. Jadi kalau orang baik itu, kebaikan-kebaikan yang diceritakan itu luar biasa. Jadi akan habis kita mensifati orang-orang yang kebaikannya itu banyak. Jadi tadi gitu kan, orang yang luar biasa gitu dalam dia berinteraksi dengan sesama maupun dia dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dikatakan di sini, ya, Ra'sul malital taqwa kalimatil sunu'an wasbi ribhi dinih, ya. Jadi orang lisan siapapun, ya, tidak akan mensifati secara utuh, ya, karena akan habis, karena kebaikan-kebaikannya banyak. Tetapi kebalikannya orang yang sifatnya buruk, ya, patokannya dia adalah keburukan, ya, terlalu mencinta dunia, dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang pun tidak akan habis menceritakan keburukannya. Ya kan? Wal makna man tamassaka 'ala taqwa bimisalatil amrillahi wajtinabil ma'asi, ya. Jadi dia itu orang yang takwa, kemudian melaksanakan perintah Allah, menjauhkan, ya, daripada larangan Allah. Bi an asasa afa'alahu bimau apaqatul asyri. Jadi dia berperilaku sesuai dengan syariat, ya, maka hasanatul katsirah, ya. Jadi kebaikan-kebaikannya itu banyak, ya. Orang seperti itu, ya. Kemudian makalah berikutnya adalah An Sufyan As-Sauri radhiyallahu an, kullu ma'siyati an sahwati fa innahu yurja kufranuha, ya. Jadi setiap maksiat yang timbul, ya, karena dorongan nafsu, ya, itu mudah diharapkan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kullu ma'siyat an kibri fa innahu yarju ghufranuha li anna ma'siyati iblis kana asluha minal kibir, ya. Fajalatu sayyidina Adam kana asluha minas sahwah, ya. Tetapi kalau maksiat itu karena kesombongan, kibir, ya, sifat sombong, maksiatnya karena kesombongan, maka itu sulit mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita berbuat dosa misalnya, ya kan, itu karena kelalaian kita, ya, atau kehilapan kita, ya, karena kita lalai, ya, itu masih bisa diharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala ada seseorang, ya, dia bermaksiat karena sombongnya, ya, maka itu sulit mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya contoh sederhana, wah, untuk apa sholat, ya, buang-buang waktu, untuk apa puasa, menurunkan produktivitas kerja. Jadi dia meremehkan sesuatu yang sesungguhnya sudah dinaskan, sudah disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, beribadah, tetapi dia melalaikannya dengan sombong, ya. Nah ini karena sifat kibirnya ini, itu sulit nanti mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tahu bahwa kesalahan iblis itu cuma satu sebenarnya, ya. Dia tidak mau hormat, tidak mau
mengakui daripada kelebihan Nabi Adam alaihissalam. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam apa sajadi ila iblis aba waqtabara wa kana minal kafirin. Kan itu. Tatkala Allah meminta malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi sujud di sini bukan menuhankan ya. Artinya perkataannya itu sujud itu menghormati. Ya. Menghormati Nabi Adam dan malaikat itu melakukannya. Tetapi tatkala iblis diminta itu dia tidak mau melakukan. Kesalahannya cuma satu, kan apa? Dia mempunyai sifat sombong. Jadi kalau kita mempunyai sesuatu yang kita lalai, ya, itu masih bisa diharapkan ampunannya. Tetapi tatkala kalau kita melakukan maksiat itu karena sombongnya kita, maka sulit mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa sih sholat? Apa sih puasa? Apa itu zakat? Nggak perlu. Nah itu kan kesombongan dalam diri. Ya. Itu sulit nanti mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Itu sama dengan iblis. Ya. Iblis itu ibadahnya luar biasa. Sebelum Nabi Adam diciptakan itu dia termasuk hamba Allah yang luar biasa ibadahnya. Taatnya luar biasa. Cuman satu kesalahan dia adalah sifat sombongnya itu yang menjadikan dia golongan daripada orang-orang yang kafir atau makhluk yang kafir yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada yang menarik di sini tentang bagaimana tatkala Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah ya dari surga ke muka bumi. Ya. Pertobatan Nabi Adam alaihissalam tatkala dia diturunkan ke muka bumi, ke alam dunia ini, ya, dia melakukan pertobatan selama 300 tahun. Ya. Menangis, ya, mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa doa Nabi Adam di sini? Ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin ila ma ghafartali. Ya Rabb, dengan haknya nama Muhammad aku memohon ampun kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Adam, kaifa arabtu Muhammad walam akhluqhu. Wahai Adam, bagaimana kamu tahu tentang nama Muhammad padahal dia belum aku ciptakan? Kemudian Nabi Adam menjawab di sini, innaka lama khalaqtani rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabb, tatkala Engkau menciptakan aku dan memasukkan ruh dalam jasadku, kemudian aku melihat ke atas, aku melihat di tiang-tiang aras itu tertulis lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Fa'alimtu annaka lam tusib ila asma'ika ila habbal khalqi ilaika. Dan aku tahu engkau tidak akan menyandingkan asma'mu kecuali dengan orang yang paling engkau kasihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi kepada Nabi Adam, sadaqtu ya Adam, innahu la ahabbu al-khalqi ilayya. Ya, benar, engkau benar Adam. Ya. Kalau saja ya bukan karena dia maka engkau tidak akan aku ciptakan. Maka tatkala engkau memohon ampun dengan haknya dari kekasihku, yaitu baginda Rasulullah, maka akan aku ampuni. Nah, coba kita cermati ya, Rasulullah SAW belum diciptakan, tapi Nabi Adam alaihissalam itu dia menggunakan ya nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin ila ma ghafartali. Ya. Jadi luar biasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya punya makom ya qoba qausaini ya au adna. Ya, kalau kita lihat di surat An-Najm itu kan
hanya satu-satunya makhluk yang mempunyai maqam qaba qausaini au adna itu. Ya kan? Jadi baginda Rasul belum diciptakan, tapi Nabi Adam telah berdoa dengan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini yang menjadi sebuah dalil yang cukup kuat untuk kita berdoa dengan doanya para nabi, ya, para wali, orang-orang soleh. Ya, ya. Kita sematkan doa itu dengan memanggil nama daripada hamba-hamba Allah yang dicintai Allah. Ya. Makanya nama tawasul ini dalilnya ini, ya kan? Selain di Al-Quran juga dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fisabilil la'allakum tuflihun. Ya wahai orang-orang yang beriman, ya carilah wasilah jalan mendekatkan diri kepadanya. Ya. Jadi gitu, ya. Cuman wasilah itu kalau kita tawasul dalam berdoa, satu mungkin yang harus kita cermati adalah, ya, kita berwasilah kepada para nabi misalnya, atau wali, atau orang-orang soleh, ya kan? Kita harus tahu bahwa itu adalah emang orang yang atau hamba Allah yang dicintai Allah. Ya, kita tahu pasti itu. Yang kedua, ya, kita juga harus mempunyai, ya, keyakinan bahwa dikabulkannya doa itu adalah menjadi hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita tawasuli itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Itu yang penting itu. Ya. Jadi misalnya kita, ya, dengan memanggil, menyematkan nama para nabi, ya kan? Tentunya baginda Rasulullah, ya. Kemudian orang-orang soleh, para wali, ya. Tapi kita yakini bahwa sungguhnya yang kita tawasuli itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Ya. Tetapi karena mahabbahnya Allah, cintanya Allah kepada hamba-hambanya, dan cintanya kita juga kepada hamba itu, ya, maka itu boleh jadi dikabulkannya doa karena Allah ridho kepada hamba itu dan kemudian mengabulkan doa-doa kita. Ya. Tetapi urusan dikabulkannya itu menjadi hak mutlak Allah, tidak ada campur tangan daripada orang yang kita tawasuli. Gitu. Makanya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sangat dianjurkan untuk tawasul, ya, karena apa, menghormati daripada, ya, orang-orang yang telah berjasa, ya, dalam mengenalkan kita dengan Allah, dalam mengajarkan kita tentang kebaikan-kebaikan, tentang akhlak, ya, tentang ilmu. Ya. Nah, ini, ya, jadi dalilnya banyak ya untuk tawasul. Cuman ya cukup ini aja deh. Ya ini termaktub dalam riwayat Imam Baihaqi, ya, Baihaqi, kemudian juga dalam Al-Hakim dan At-Tabrani. Hadisnya sahih. Ya. Jadi boleh kita berdoa dengan tawasul, gitu kan. Yang tidak boleh itu kalau kita mendatangi tempat-tempat, ya, kita meminta, ya, kepada, ya, misalnya, ya, kuburan siapa gitu kan, ya. Kemudian kita meminta langsung, ya, minta doakan, itu keliru. Tetapi tatkala kita bermunajat kepada Allah dengan haknya, ya, Nabi Muhammad misalnya, ya, atau orang-orang soleh atau para wali, ya, itu dibenarkan dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas tadi dalilnya. Tatkala Nabi Adam berdoa kepada Allah minta ampun, dia berdoanya, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin ila ma ghafartali. Ya Allah, dengan haknya Muhammad, ya, semoga engkau mengampuni daripada dosa-dosa. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita sebuah kepahaman terhadap rahasia ilmu dan rahasia ibadah. Mengingatkan udah di pertengahan bulan Sya'ban, 2 minggu ke depan kita sudah akan memasuki bulan Ramadan. Ya, maka di bulan Sya'ban ini, ya, berbanyaklah bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rajabu syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahri umati. Ya,
Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku kata Nabi, dan Ramadan adalah bulan umatku. Maka diseyogianya di bulan Sya'ban ini perbanyak kita selain melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Mudah sebenarnya, logikanya mudah. Kalau kita sholat Pak, sholat ya, baik sholat itu sholat fardu atau sholat sunnah, dalam tahiyat itu tidak bersolawat kepada Nabi, maka tidak sah sholatnya. Karena bersolawat kepada Nabi adalah rukun daripada sholat itu sendiri. Baratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.